Oke, selamat siang Bapak Guru hebat. Kurang semangat. Selamat siang Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan untuk dapat mendefinisi budaya positif implementasi yang ada di sekolah kita. Jadi di sini saya sebelumnya saya ulang ya. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif pembelajaran yang saya dapat dari program CGP Angkatan 6. Di sini saya akan mendefinisi pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik, ini sedikit ada kata salam. Salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini kita sebagai yang menggerakkan, kelak nanti kalau lulus menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Jadi langsung aja tentang budaya positif. Di sini nanti ada tujuan dari diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Itu yang pertama, memahami dan dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Yang kedua, dapat mengubah paradigma dalam belajar dan mengajar dalam membangun budaya positif. Di sini ada kata budaya positif. Kita tahu kalau budaya itu artinya kebiasaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau positif itu kegiatan yang baik untuk membangun. Jadi budaya positif itu kebiasaan yang baik untuk membangun. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit hasil dari pembelajaran yang saya dapat dari CGP, yaitu budaya positif di sekolah. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang budaya positif. Dalam lingkungan belajar yang nyaman, siswa membutuhkan suasana positif saat belajar. Suasana positif sangat mendukung. Mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan sesuatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik, intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada, sehingga pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Seperti itu. Itulah yang dikatakan yang latar belakang dari budaya positif. Untuk penerapannya nanti kelak ketika kita menerapkan budaya positif ini di sekolah, siswa nanti pastinya menemukan nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh warna, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini nanti kebetulan saya sedikit sudah, bukan sedikit sih, sudah menerapkannya di kelas saya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah melihat kelas saya. Ini kelas saya mungkin. Oke, contohnya mungkin ada ya di depan ya. Ini salah satu, ada zona kehadiran, ada di situ juga zona emosi dekat pintu, dan di situ ada kesepakatan kelas. Nanti di situ inilah salah satu kebiasaan positif yang saya lakukan. Bukan hanya itu, tapi di pagi hari juga sebelum masuk kelas, anak-anak saya sudah membiasakan sebelum masuk ke kelas itu ngecek kebersihan dan kerapian. Jadi ketika kita konsisten melaksanakan kegiatan budaya positif itu, anak-anak akan tanpa dia sadari dia melakukannya sendiri. Seperti itu. Oke.
Selanjutnya nanti akan lebih saya paparkan lagi di materi berikutnya. Di sini ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, perubahan paradigma belajar. Kita tahu kata paradigma. Paradigma berarti cara berpikir pandangan kita ya. Cara berpikir pandangan kita kalau yang zaman dulu belajar kita mungkin keras. Kalau sekarang anak-anak mungkin nggak boleh dikerasi. Sebenarnya boleh. Cuman kan sekarang itu beda cara belajarnya. Seperti itu. Jadi anak zaman dahulu sama anak zaman sekarang katanya berbeda. Sebenarnya sama aja. Cuman bagaimana kita menyikapi karakter anak kita masing-masing. Karena di dalam pembelajaran yang terbaru ini, kurikulum merdeka ini, kita belajar sesuai dengan kebutuhan anak sekarang seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan anak, karakter anak bagaimana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bu, lanjut Bu. Oke. Selanjutnya di sini ada pembelajaran paradigma baru, memastikan praktik pembelajaran pusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, seperti itu. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Baik, lanjut Bu. Baik, dari pembelajaran tadi, paradigma baru tadi, nanti akan ada kata disiplin positif. Mungkin kita tahu selama ini kalau dikatakan disiplin sekolah itu patokannya kepada tata tertib. Sebenarnya bukan hanya tata tertib, tapi di sini kita di sini akan mempelajari tentang disiplin positif yang ada di kelas. Bagaimana kita memahami karakter anak kita. Baik, di sini ada disiplin positif itu suatu cara penerapan yang ingin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan teman. Jadi maksud dari disiplin positif ini sama seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran mungkin kalau dulu keras anak itu menjadi pintar, kalau sekarang keras makin keras anaknya, kan seperti itu. Jadi kita di sini belajar tentang bagaimana mendisiplinkan cara belajar anak tanpa kekerasan, seperti itu, dan tanpa ancaman. Biasanya kan kita sering ancam anak kita ya. Jujur saya pun sampai sekarang masih sering ancam anak saya. Kalau misalnya nggak selesai tulis nggak boleh pulang. Itu sebenarnya ancaman juga ya, kata-kata ancaman. Jadi di sini setelah belajar ini nanti mungkin mudah-mudahan cara pandang kita untuk belajar anak mungkin berubah seperti itu ya. Dan ketika misalnya ini kata disiplin positif tadi, kita perlu komunikasi. Mungkin kita bisa menanyakan ke anak didik kita maunya bagaimana dia belajarnya. Bisa seperti itu. Jadi dengan adanya komunikasi kita dengan murid kita, jadi anak itu mengikuti kita. Karena kenapa? Karena sudah ada kesepakatan. Nanti kita akan ada materi ini disiplin positif tentang kesepakatan kelas nanti yang saya buat. Selanjutnya untuk penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Mengajarkan untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi. Jadi untuk penerapannya sama seperti yang saya bilang tadi, tanpa kekerasan dan ancaman. Untuk
yang diajarkan memahami konsekuensi. Jadi kita itu nggak ada lagi kata hukuman, nggak ada lagi kata ancaman sama anak sebenarnya. Jadi kita akan menggunakan kata konsekuensi. Ketika anak itu tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati, anak itu akan mendapatkan konsekuensi namanya, bukan lagi hukuman atau ancaman untuk anak seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya konsekuensi dia harus sejalan ya Bu Pak. Karena kenapa? Karena kalau misalnya tidak sejalan, contoh misalnya anak nggak kerjaan PR tapi dihukum di lapangan, itu nggak sesuai, nggak sefrekuensi hukum apa yang dilakukannya dengan hukumannya seperti itu. Jadi kita harus sejalan. Mungkin anak yang nggak kerjakan PR mungkin dihukum dengan mengerjakannya tetap, tapi waktunya mungkin yang diberikan dia lama. Contoh seperti itu bisa. Sama seperti misalnya anak kayak saya jujur lama menulis, saya kasih waktunya. Waktu anak yang lama menulis itu 3, dan waktunya lebih lama. Jadi konsekuensinya seperti itu, tidak hukuman lagi. Oke, lanjut ya. Jadi dari disiplin positif ini, cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi sadar. Jujur, saya ada contoh anak saya, dia biasanya kalau nulis cepat, tapi ketika saya bilang nggak ulang, jadi nulisnya lebih nulisnya cepat, tapi lama-lama dia menurun, jadi nulisnya lama. Dan lama-lama menurun, nulisnya lama. Terakhir saya bilang yang nggak selesai nggak boleh ulang. Jadi ketika jam ulang, dia nggak selesai juga sampai dijemput orang tuanya di kelas ini. Jadi besoknya anak ini cepat nulisnya. Jadi nomor 2, nomor 3 itu nyata seperti itu. Jadi kita buat konsekuensinya seperti itu. Oke? Nah itu. Oke. Dari disiplin positif tadi akan lahir nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita mungkin udah tahu ya Bapak Ibu, nilai dari program pelajaran Pancasila itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga itu gotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis dan keenam kreatif. Oke, dari yang tadi disiplin positif akan terlahir seperti ini secara tidak langsung dan tanpa kita sadari. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan nanti lahir dari diri siswa kita. Oke, lanjut Bu. Baik, ini salah satu contoh bentuk keyakinan kelas, yaitu berupa kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas ini mungkin boleh dilihat di sana. Di sini ada sedikit kata-kata, ada kata positif, ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Jadi kalau misalnya membuat suatu kesepakatan, jangan mengatakan ada kata jangan. Tidak seperti itu. Jadi tidak boleh. Contoh misalnya di sini saya buat tentang kesepakatan kelas, membuang sampah di tempat sampah, tapi bukan saya tulis di sini jangan membuang sampah di tempat sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Saya tidak seperti itu menulisnya. Jadi menulisnya yang kalimat yang positif, membuang sampah di tempat sampah. Jadi jangan ada kata jangan atau tidak dalam membuat kesepakatan kelas. Oke, lanjut Bu. Baik, di sini juga ada kebutuhan dasar. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Sebelumnya saya mungkin gak akan menerangkan satu persatu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang itu apa yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Mungkin tahu ya Bapak Ibu. Tahu lah ya. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa terima. Oke, untuk ini kebutuhan dasar ini, misalnya bertahan hidup. Sering anak kita misalnya dia mau malah makanan anak
atau adik kelasnya. Nah, dengan cara seperti itu mungkin contoh rasa lapar itu yang masalah kecilnya ya, masalah kecilnya. Masalah laparnya bisa teratasi mungkin dengan dia meminta makanan kenyang. Contoh seperti itu. Bukan hanya itu, misalnya di kelas juga menguasai tempat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua tuh kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak ini mungkin biasa kita bilang caper, cari perhatian. Terkadang memang anak ini memang butuh diperhatikan. Jadi kita nggak mungkin fokus kepada satu anak aja di dalam kelas, tapi harus melihat anak yang lain kegiatannya. Seperti itu. Untuk yang ketiga itu penguasaan dirinya ya. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Jadi setiap anak inilah kebutuhan dasar yang dimiliki mereka dan harus kita pahami. Seperti itu. Oke, lanjut. Dari kebutuhan dasar itu, di sini terlahir motivasi perilaku manusia. Jadi dari kebutuhan dasar itu anak-anak akan memiliki motivasinya sendiri untuk mencapai kebutuhan dasar mereka masing-masing dari kelima yang tadi. Jadi contoh di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti itu. Contoh ada anak saya, misalnya dia sebenarnya bersalah, tapi supaya tidak bersalah dia kasih tahu kalau bahwasanya yang salah itu temannya. Seperti itu, kayak ngomporin gitu, seperti itu ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kalau di kelas 1 itu sangat termotivasi dengan kata mendapatkan hadiah. Jadi saya jujur kadang seminggu sekali saya ngasih permen. Jadi itu termotivasi anak-anak untuk menyelesaikan pekerjaannya atau enggak menjawab pertanyaan guru. Biasanya seperti itu, tiba-tiba dan saya kasih. Kalau dibilang itu dilakukan setiap hari tidak, tapi kadang-kadang supaya memotivasi anak. Selanjutnya untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Oke, di sini juga ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ketika motivasi itu terlahir ada yang intrinsik dan ekstrinsik ya Bapak Ibu, dari dirinya dan dari luar, seperti itu ya. Mungkin bisa dari temannya kalau anak-anak ya, bisa dari orang tuanya atau lingkungannya. Jarang kalau misalnya motivasi itu terlahir dari diri anak itu sendiri, kan seperti itu. Jadi makanya terkadang kita sering untuk memotivasi anak supaya lebih semangat belajar lagi. Oke, lanjut Bu. Oke, Bapak Ibu sekian ini pemaparan saya tentang budaya positif. Saya akan membuka untuk sesi bertanya. Mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan mungkin ada yang masih belum paham atau gimana. Oke Bu, boleh Bu. Bu Ika, silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini saya cuma yang terakhir, yaitu tentang intrinsik dan ekstrinsik. Kata intrinsik sama ekstrinsik itu dari kitanya atau dari anaknya? Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau Oke, tadi pertanyaannya untuk motivasi intrinsik itu dari kitanya atau dari anaknya langsung. Sebenarnya itu terlahir kalau namanya dalam ya Bu, jadi dari dalam diri anak itu sebenarnya. Makanya tadi di awal tadi kita sudah melakukan kegiatan budaya positif, jadi kesadaran anak itu untuk melakukan kebiasaan itu seperti itu. Jadi dia tanggap untuk misalnya contoh ada sampah seperti itu ya Bu, dia ada sampah, terlihat sampah di sama dia gitu, lewat dia. Ada anak yang lewat aja kan gitu, ada anak yang berinisiatif langsung ambil sampahnya letakkan di tong sampah. Jadi intrinsik itu terlahir dari
dalam dirinya ya Bapak Ibu. Karena sudah adanya budaya positif tadi, kebiasaan tadi, seperti itu. Mungkin ada nasihat Bapak Ibu? Gak ada ya? Oh ada, oke. Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Maria, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sini saya akan sedikit bertanya berkaitan dengan budaya positif yang telah diterapkan di kelasnya Bu Maria. Itu tadi bahwa Bu Maria menyampaikan akan memberikan konsekuensi pada peserta didik yang mana ketika anak tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka dia akan diberi waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut walaupun teman yang lain sudah pulang. Nah di sini kan kita berada di lingkungan perkebunan sawit yang mana peserta didik antar jemput menggunakan bus sekolah. Dari situ kita juga pasti ada komunikasi dengan orang tua. Komunikasi tersebut kita harus menyampaikan bahwa ketika anak tersebut tidak selesai, maka orang tua harus menjemput. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin. Nah di sisi lain ketika kita ingin menerapkan hal tersebut, pasti guru juga akan menghubungi orang tua melalui WA ya. Karena rumah dari siswa juga kemungkinan jauh. Jadi gini Bu, bagaimana cara ibu ketika anak tersebut belum selesai mengerjakan, kemudian belum diperbolehkan untuk pulang karena diminta untuk menyelesaikan, kemudian ibu menghubungi orang tua tersebut tetapi tidak terkirim karena di sini juga terbatas sinyal dan orang tua juga harus bekerja. Apakah ketika anak tersebut sudah selesai, ibu mengantar anak tersebut atau anak tersebut dibiarkan di sekolah sampai orang tuanya pulang walaupun itu sampai sore? Oke baik, terima kasih Pak Fajar untuk pertanyaannya tentang ketika konsekuensi anak yang tidak selesai bagaimana kepulangannya ya, seperti itu ya, yang saya tangkap. Oke, untuk konsekuensi yang seperti itu tadi sudah saya jelaskan, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya antara anak dan guru, tetapi orang tua juga harus tahu tentang kesepakatan kelas ini. Oke, jadi konsekuensinya itu ketika contoh misalnya anak sudah selesai, misalnya contoh karena kita tinggal di kebun, jadi dia ketinggalan bis, jadi apakah anak itu dipulangkan seperti apa? Jadi kebetulan saya yang pertama anak kelas 1 itu pulang jam 10.30, jadi masih mobil kloter yang pertama. Jadi kan ada yang kloter yang kedua masih ada. Jadi untuk kepulangannya itu yang kloter kedua. Kalau misalnya karena sebelumnya kita sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid, begitu juga dengan orang tua, seperti itu. Kebetulan juga saya juga membuat surat kepada orang tua. Ketika anak tidak selesai itu orang tua yang akan menjemput. Kalau misalnya nggak dijemput, misalnya dalam waktu sudah ditentukan, contoh kebetulan saya bilang sama orang tua, kalau anak bisa dijemput di jam 12. Di jam 12, kalau nggak dijemput, saya ikutkan di mobil kloter yang kedua. Seperti itu. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mau menanggapinya. Oh, iya Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya simpel saja tentang kesepakatan kelas.
Apakah dalam kesepakatan kelas ini hanya mengikat konsekuensinya hanya mengikat siswa atau juga dengan guru? Karena itu adalah kesepakatan kelas, berarti semua yang ada dalam kelas adalah warga kelas. Apakah konsekuensi ini hanya berpusat kepada siswa? Kalau misalnya iya, kenapa guru tidak juga melakukan konsekuensi jika guru itu dalam kelas juga melakukan pelanggaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk kesepakatan kelas yang saya buat itu berlaku untuk seluruh warga yang ada di kelas, termasuk saya sendiri. Kebetulan memang kita contoh, kita juga ada misalnya kesepakatan kelas waktu teh masuk, anak yang masuk kan gitu. Kebetulan saya kalau misalnya jam masuk kelas teh bunyi, saya duluan sudah masuk. Pasti ya sebagian besar murid belum masuk, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kebetulan kalaupun misalnya saya sedikit melanggar. Sebelumnya saya biasanya di jam pertama ini saya udah ngomong sama muridnya. Jadi saya udah ngomong, misalnya nanti ibu agak sedikit terlambat masuknya karena nanti ibu misalnya ada kerjaan tambahan dan nanti baru saya masuk seperti itu. Tapi sebenarnya saya akan minta maaf dulu sama muridnya seperti itu. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau misalnya juga ada juga pernah contoh kita buat kesepakatan ketika misalnya ada yang ngomong tidak boleh memotong. Tapi kebetulan namanya anak kelas 1 ya Bapak Ibu pasti memotong pembicaraan. Nggak usah temannya, gurunya aja sering dipotong-potong gitu. Cuma sering diingatkan supaya tidak terbiasa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kesepakatan kelas itu berlaku untuk murid. Guru itu pernah melanggar, pasti jujur saya pernah melanggarnya. Tapi konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya saya minta maaf sama murid saya langsung seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya? Oke, mungkin itu aja untuk pemaparan tentang budaya positif yang saya dapat dari pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat terlaksana, dapat diterapkan bersama-sama supaya dapat meningkatkan kualitas disiplin yang ada di sekolah kita. Budaya positif seperti itu. Terima kasih. Selamat siang Bapak